kalian pernah memperhatikan, ada orang yang cepet banget buat belajar, tapi juga ada orang yang butuh waktu lama buat belajar. Atau kalian juga pernah memperhatikan nih, ada siswa yang excited banget, semangat banget buat belajar, tapi juga ada siswa yang cepet banget bosan nih. Nah, semua itu bisa dijelaskan melalui psikologi pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu psikologi pendidikan, urgensinya, dan juga perannya dalam era teknologi dan AI. Nah, psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan praktik pendidikan, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar serta bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Di era teknologi yang sangat modern ini, tantangan dalam belajar itu ikut berubah. Kenapa? Nah, karena belajar itu bukan hanya sekedar memahami, menguasai materi saja, namun belajar itu bagaimana cara kita bisa berpikir, cara kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu, dan emosional yang kita ungkapkan dalam belajar, dalam proses belajar tersebut. Disinilah peran penting bagi calon guru memahami psikologi pendidikan, berarti belajar mengenali, memahami kebutuhan siswa, dan menumbuhkan rasa empati dalam setiap proses belajar. Tanpa memahami cara pikiran dan emosi bekerja, belajar bisa terasa membingungkan dan kurang efektif. Setiap orang punya cara belajar yang unik. Nah, lewat psikologi pendidikan, guru bisa menyesuaikan strategi belajar supaya lebih sesuai dengan karakter siswanya. Kalau kita tahu bagaimana manusia belajar, kita bisa membantu siapapun belajar lebih efektif di sekolah, di kampus, tempat bekerja, maupun kehidupan sehari-hari. Disitulah kita bisa belajar bahwasannya psikologi pendidikan bukan hanya sekedar teori tentang belajar, namun panduan yang nyata untuk memahami manusia yang ada di balik setiap proses belajar tersebut. Nah, dalam memahami psikologi pendidikan, kita bisa yang pertama memahami kebutuhan dan potensi setiap individu. Yang kedua, kita bisa menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Dan yang ketiga, kita bisa membangun rasa motivasi dan rasa percaya diri dalam belajar. Dan yang terakhir, kita bisa mengelola lingkungan belajar yang positif. Di tengah perkembangan AI dan teknologi, urgensi psikologi pendidikan menjadi sangat jelas. Manusia tidak boleh hanya sekedar pengguna sistem digital saja, tetapi manusia harus menjadi pemberi makna di dalamnya. Pendidikan juga tidak cukup hanya sekedar efisien, karena pendidikan diharuskan untuk membentuk karakter, empati, dan juga kesadaran diri pada manusia. Dan disinilah peran psikologi pendidikan, yakni memastikan bahwa perkembangan teknologi itu harus sejalan, selaras dengan perkembangan karakter, empati, dan juga kemanusiaan dalam proses belajar. Nah, peran pendidikan di era ini antara lain yang pertama membantu mendesain pembelajaran digital yang manusiawi dan adaptif. Yang kedua, mengarahkan penggunaan AI agar sesuai kebutuhan belajar individu. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara emosi, motivasi, dan teknologi. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran bahwa meskipun mesin bisa pinter, manusia tetap pusat dari proses pendidikan. Nah, jadi seperti apa psikologi pendidikan dan teknologi bertemu di ruang belajar? Mari kita lihat. Kamu kok gak semangat banget sih, Pep? Iya, tak. Aku tuh sebenarnya tuh belajar terus kan, tapi tuh kenapa ya kayak pelajaran tuh masuk tuh yang gak banyak gitu loh, kayak cuma berat banget di pikiran aku tuh. Pakai cara lain aja, misal kayak pakai aplikasi gitu. Aku juga pakai aplikasi. Jadi nanti sistemnya tuh di aplikasinya tuh bisa ngasih tahu kita cara belajar kita tuh gimana, gaya belajar kita tuh gimana. Dan nanti juga ada respon otomatisnya gitu juga. Maksudnya respon otomatis tuh gimana sih? Jadi gini ya, ada misalnya ya, nanti kalau kita kerjain soal, terus jawaban kita benar, nanti ada notifikasi kalau kita jawabnya benar. Nah, kalau misalnya kita jawabnya salah, nanti bakal ada penjelasan otomatisnya juga. Nanti ada sales
menjawab pertanyaan tuh, tapi nanti langsung ada kunci jawaban gitu ya. Iya, kurang lebih itu. Jadi kita bisa paham dengan lebih mudah gitu loh, karena ada yang tahu cara belajar kita. Oke, lucu banget ya ternyata kalau kayak gitu, maksudnya tahu sistemnya itu kan aku jadi mood buat belajar dan semangat lagi. Teknologi dapat menjadi alat yang kuat dalam psikologi pendidikan, membantu memahami gaya belajar, memberi umpan balik cepat, dan menumbuhkan motivasi. Namun, tetap dibutuhkan keseimbangan antara teknologi, emosi, dan nilai kemanusiaan agar proses belajar tidak kehilangan makna. Tengah era teknologi dan AI, psikologi pendidikan bukan menjadi sebuah pilihan, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Kita perlu memahami bagaimana manusia itu belajar, bukan hanya apa yang dipelajari. Nah, dengan memahami psikologi pendidikan, kita bisa membentuk pembelajar yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi juga tangguh secara emosional dan juga adaptif terhadap berbagai macam perubahan.